Saya sebelum dijemput majikan itu sangat galau teman-teman kemarin itu, karena kemarin kan pas interview saya tidak tanya dulu untuk diperbolehkan untuk sholat apa tidak. Jadinya sayanya galau semalaman itu teman-teman, izinkan untuk sholat apa enggak. Saya begitu terus teman-teman, jadinya sayanya, tapi Allah mudahkan teman-teman, saya bersyukur sekali. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama Bunda Ade di sini. Kali ini Bunda Ade mau sedikit cerita teman-teman tentang kenapa saya bisa sholat di sini, kenapa saya bisa sholat di rumah sini dan diizinkan sama majikan saya. Kebanyakan majikan di Hong Kong itu tidak suka cecenya sholat, tidak suka cecenya sholat ya teman-teman. Tapi kata mbak-mbak yang di sana, yang saya temuin di masjid, atau di luar masjid, mbak-mbaknya bilang diperbolehkan cecenya untuk sholat di dalam rumahnya teman-teman. Kadang kan agamanya itu, kalau agamanya orang Hindu itu kan kenceng banget gitu, mungkin tidak diperbolehkan ya teman-teman, mungkin bertentangan dengan agamanya dia gitu. Nggak tahu kenapa kata majikan yang tidak diperbolehkan sholat itu, mungkin kepercayaannya itu beda agama gitu ya teman-teman, nggak tahu kenapa gitu. Saya mulai kerja di Hong Kong itu, waktu awal saya pertama kali kerja di Hong Kong itu, majikan saya selalu memperbolehkan saya untuk sholat teman-teman. Itu semuanya karena kehendak Allah, karena izin Allah ya. Mungkin hatinya majikan saya juga dilembutkan sama Allah, saya diperbolehkan untuk sholat di sini gitu ya. Singkat cerita ya teman-teman, sebelum saya ke rumah majikan, saya ke agent dulu. Sebelum ketemu sama majikan, saya ke agent dulu, dan di sana saya kan medical ya teman-teman. Kata mbaknya, "Mbak, nanti kalau ketemu sama majikan tidak usah pakai jilbab ya," begitu ya teman-teman, karena saya kan sudah biasa untuk pakai jilbab ya. Jilbabnya nanti dilepas ya mbak gitu. Saya bilang di lisan saya iya aja gitu, tapi dalam hati saya bertentangan teman-teman. Kenapa? Karena saya pikir tidak ridho gitu teman-teman untuk melepas jilbab saya, walaupun saya bukan juga sok suci atau sempurna, bukan. Saya berusaha untuk taat sama Allah dan Rasulnya begitu ya teman-teman. Itu tadi mbak yang di agent itu tadi, orangnya kan orang Indonesia ya teman-teman, yang nyuruh saya untuk melepas jilbab itu tadi. Tapi karena hati saya bertentangan, hati saya nggak mau, jadi ya tetap aja saya bismillah kepada Allah, ya Allah jangan izinkan ini lepas dari kepala saya ini yang menutup aurat saya gitu teman-teman. Jadi saya sepanjang jalan menuju ke medical itu, seharian saya berdoa minta sama Allah, ya Allah semoga saya diizinkan sama majikan untuk pakai jilbab untuk sholat di rumahnya. Saya sebelum dijemput majikan itu sangat galau teman-teman kemarin itu, karena kemarin kan pas interview saya tidak tanya dulu untuk diperbolehkan untuk sholat apa tidak. Jadinya sayanya galau semalaman itu teman-teman. Pas sorenya mau dijemput itu, seharian itu saya sudah galau. Ya Allah, nanti kalau diizinkan untuk sholat apa enggak, saya begitu terus teman-teman. Jadinya sayanya, tapi Allah mudahkan teman-teman, saya bersyukur sekali. Dan saya tidak mau melepaskan jilbab itu. Dan saya medical pun, selesai medical saya tidak melepaskan jilbab sampai ke agent lagi, sampai saya dijemput sama majikan, saya tetap pakai jilbab. Dari situlah majikan saya tuh tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa saya pakai jilbab, atau saya minta izin kalau keluar pakai jilbab juga diperbolehkan. Saya minta izin juga diperbolehkan untuk sholat 5 waktu di sini. Terus majikan saya bilang, bolehkah saya bertanya sama majikan, bolehkah saya sholat di rumahmu, saya gitu. Boleh, tidak apa-apa. Malah dia jawab, saya tahu kamu sholatnya kan 5 waktu kan, 5 kali kan gitu. Iya, saya bilang begitu teman-teman. Saya ceritakan semacam ini buat mbak-mbaknya yang masih di PT atau belum terbang ke sini, atau
atau yang mau bekerja ke Hong Kong, jangan takut teman-teman. Kalau sampean ada niatan untuk di sana nanti saya harus sholat, di sana nanti saya harus pakai jilbab untuk menutup aurat saya, pasti diizinkan sama Allah untuk menutup aurat dan pakai jilbab teman-teman. Dalam hati saya kan saya tidak mau ya teman-teman, maksudnya itu masa tidak sholat kan gitu ya, walaupun di sini kan kebanyakannya orangnya tidak muslim, tapi tetap aja kadang majikan itu, alhamdulillah majikan, kebanyakan majikan sekarang mengizinkan cecenya pakai jilbab kalau keluar. Untuk pakai di dalam rumah pun cecenya boleh sholat. Buat mbak-mbaknya yang mau ke Hong Kong atau yang masih di PT, yang masih di PT yang sekarang lagi proses, jangan takut, nanti Allah permudah itu semuanya. Permudah kalau keinginan mbaknya untuk bisa sholat, untuk menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan sama Allah di sini, pasti bisa itu. Karena hatinya majikan dan hati kita itu dipegang sama Allah. Jangan takut. Jangan takut untuk berucap, jangan takut untuk bertanya sama majikan. Lebih baik bertanya ke majikan, boleh nggak saya sholat di sini? Kalau orangnya tidak boleh, kita ini teman-teman, kita berdoa sama Allah, nanti ya Allah lembutkanlah hatinya majikanku biar aku diperbolehkan untuk sholat, begitu dan seterusnya teman-teman. Nanti lama-lama juga hatinya juga luluh karena kehendak Allah, karena kan sholat itu kan kewajiban yang kita jalani seorang muslim ya teman-teman. Jadinya kalau mbak-mbaknya merasa, nah, di rumah majikan saya tidak boleh sholat gini-gini gitu, jangan takut, nanti berdoa minta sama Allah, nanti di Allah izinkan itu hatinya lembut, hatinya dilembutkan sama Allah untuk bisa sholat. Begitu ya teman-teman, itu pengalaman saya pribadi, karena kemarin saya kan baru datang ke rumah majikan yang baru, terus diizinkan untuk sholat, diizinkan untuk pakai jilbab, diizinkan sholat 5 waktu, walaupun pas masak teman-teman, pas maghrib jam tengnya sholat, aku izin untuk sholat teman-teman. Tapi majikanku sudah mengerti, bos saya, si ucai saya udah mengerti kalau waktunya sholat, dianya sholat gitu, nggak apa-apa gitu, yang penting tidak mengganggu pekerjaan saya, begitu teman-teman. Jadi yang semangat ya teman-teman, yang belum punya majikan, yang di PT, mudah-mudahan segera dipermudah sama Allah untuk mendapatkan majikan yang baik, sebaik-baiknya. Pokoknya yang diizinkan yang pertama diperbolehkan untuk sholat, untuk berpuasa, untuk menjalankan perintah dari Allah, menutup aurat gitu, yang paling penting ya teman-teman. Soalnya di sini banyak sekali godaannya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Ini real cerita dari saya. Allah izinkan semuanya, Allah permudah semuanya, Allah lapangkan semuanya. Semoga Allah lapangkan urusannya buat mbak-mbak semuanya yang bekerja di sini. Semoga majikannya baik dan diperbolehkan untuk sholat, untuk menjalankan perintah dari Allah. Oke, terima kasih. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.